Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Salam satu jiwa, satu rasa. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun sebagai pembuka. Petik kopi di kaki kerinci, diseduh hangat di pagi hari. Perkenalkan, nama saya Nazwa dari Jambi, siap berkarya untuk negeri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sakira Ahmadani. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Jambi, dari instansi Basarnas. Saya merupakan anggota pelatihan dasar CPNS di tahun 2025, tepatnya pada gelombang 1, angkatan 7, kelompok 3. Dan saya sendiri berumur 19 tahun. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman belajar saya di hari pertama pada agenda 3, yakni kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, pada bagian agenda ini dibagi menjadi 2 subbagian, yakni Smart ASN dan Manajemen ASN. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak kalau Smart ASN itu apa? Nah, Smart ASN ini adalah modul yang memberikan kita sendiri pemahaman tentang mendalamnya tentang pentingnya literasi digital bagi ASN di era transformasi digital. Nah, sistem atau modul ini disusun oleh Lembaga Administrasi Negara atau yang kita biasa singkat dengan LAN. Nah, modul ini dibekali untuk CPNS dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu bersikap etis, cakap, aman, dan berbudaya dalam ruang digital. Nah, materi ini juga dibagi 3 kegiatan belajar utama seperti pengantar literasi digital, pilar-pilar literasi digital, dan etika budaya, keamanan, dan kecakapan, dan implementasinya dalam kehidupan sosial serta kerja. Menurut saya, ASN pada masa kini tidak hanya cukup mengandalkan kemampuan administrasi atau teknis semata, tetapi kita sebagai CPNS atau ASN pun juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan dunia digital, karena pemahaman dan penerapan literasi digital ini menjadi kunci yang wajib dimiliki oleh seorang ASN, terutama di arus informasi yang deras dan juga tantangan keamanan digital yang semakin kompleks. Nah, dalam transformasi digital yang saat ini, karena disebabkan oleh pandemi COVID-19 sebelumnya, itu juga mengubah cara kerja kita dan dalam komunikasi publik. Nah, dalam konteks ini juga sebagai ASN, nah di transformasi digital juga yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sebelumnya, itu juga telah mengubah cara kerja dan komunikasi kita di publik. Dan di sini kita dituntut tidak hanya sebagai pengguna teknologi saja, tetapi juga sebagai agen perubahan digital yang mengedepankan etika digital, keamanan data pribadi, dan kemampuan bermedia secara produktif, serta mendorong literasi digital di masyarakat. Dan sebagai CPNS pun, saya sendiri dan peserta lainnya dibekali untuk berpikir kritis, bertindak etis, dan memahami implikasi sosial dari dunia digital. Kompetensi seperti digital skills, digital safety, digital culture, dan digital ethic menjadi pilar yang penting untuk dikuasai. Karena bukan hanya dalam konteks pekerjaan birokrasi saja, tapi juga dalam menjaga integritas ASN di ruang maya. Nah, ini merupakan bagian yang penting dari pembentukan ASN yang cakap secara teknologi namun tetap berlandaskan Pancasila dan kebangsaan. Nah, selanjutnya adalah manajemen ASN, yaitu kerangka sistemik ASN yang berbasis merit. Nah, dalam materi ini pun kita diajarkan bahwa ASN tidak hanya memiliki kedudukan yang formal, tapi juga memiliki fungsi yang strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, yang saya dapatkan dalam materi ini adalah penerapan sistem merit pastinya, karena sistem itu mengajarkan kita bahwa manajemen ASN yang bisa adil, transparan, dan juga berbasis pada kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan koneksi politik atau hubungan personal. Nah, karena ada sistem ini menjadi jaminan bahwa dalam proses perekrutan, promosi, atau mutasi, atau pengembangan karir pun, bahkan hingga pemberhentian ASN sekalipun dilakukan secara profesional. Nah, di materi ini juga pun ditekankan pentingnya kode etik atau kode perilaku ASN yang harus dijunjung tinggi. Karena sebagai ASN sendiri kita wajib menjadi teladan dalam sikap, ucapan, dan tindakan, baik dalam maupun di luar lingkungan kedinasan. Karena ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang dimana sebagai ASN sendiri kita harus bersikap netral, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nah, dari situ pun baik itu hak dan itu kewajiban kita sebagai ASN dijabarkan secara rinci dalam materi ini, termasuk hak atas pengembangan kompetensi, perlindungan hukum, jaminan kesehatan dan pensiun, serta kewajiban menjaga persatuan bangsa seperti mematuhi hukum dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Karena ini juga menunjukkan bahwa kita bukan hanya pekerja administratif, tapi juga pelayan negara yang memiliki misi luhur untuk menjaga keutuhan bangsa. Nah, melalui pembelajaran ini pun saya sendiri sebagai CPNS juga mendapatkan fondasi yang kuat untuk menjadi ASN yang profesional, kompeten, baik secara teknis maupun digital, lalu berintegritas tinggi dan menjunjung etika profesi dan adaptif terhadap perubahan zaman termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif dan menjadi agen perubahan dalam reformasi birokrasi nasional. Nah, demikian bahwa Smart ASN dan manajemen ASN bukan hanya materi pembelajaran teknis, tapi juga panduan karakter dan sebagai arah kita untuk perjuangan dalam membangun Indonesia
Nah, modul ini pun sangat komprehensif dan relevan dengan kondisi saat ini. Literasi digital menjadi bekal penting bagi ASN bukan hanya untuk beradaptasi dengan dunia digital, tetapi juga agar bisa melayani masyarakat secara profesional dan etis di ranah daring. Dan penekanannya pada etika digital dan perlindungan data pribadi sangat penting, mengingat maraknya kejahatan cyber dan hoax. Sekian dari saya, mohon maaf apabila dalam penjelasan sebelumnya ini ada kekurangan dan mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. We are family, quick responses, Al-Fiknam, Jagat, Samagram, profesional, modern, teruji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.